Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers, pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan pada banyak sektor industri, seperti sektor transportasi. Dengan adanya pembatasan aktivitas di masa pandemi, akses masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum pun ikut terbatas. Turunnya jumlah pengguna moda transportasi mempengaruhi turunnya pendapatan perusahaan operator jasa transportasi tersebut. Meski demikian, perusahaan harus tetap bisa bertahan agar operasional bisnisnya tetap terjaga. Seperti apa? Mari kita dengarkan paparan dari Gotro Nuryadi, Vice President Passenger Marketing PT Kereta Api Indonesia Persero berikut ini. Mungkin sedikit cerita ya, kenapa sih kami akhirnya ngambil atau kami akan sharing terkait safe traveling for life ini ya Mbak ya, dan teman-teman marketeers. Jadi memang kami kereta api komitmen sih sebenarnya untuk selalu menyediakan jasa yang transportasi terbaik untuk pelanggan-pelanggan kami. Ini mungkin gambaran kami kereta api di masa pandemi COVID. Intinya kami harus terus beradaptif, berkolaboratif. Kami mencari solusi untuk terus berusaha untuk tetap survive di masa krisis pandemi yang otomatis berdampak ke kinerja perusahaan kereta api ini. Kami ada beberapa poin-poin yang sebenarnya sudah kami lakukan dan harus terus adaptif terkait. Ada salah satunya itu kebijakan pemerintah terkait operasional transportasi. Ini sampai sekarang kebijakan itu selalu ada, Mbak, teman-teman marketeers. Jadi yang salah satunya kami saat ini ada pembatasan kapasitas untuk angkutan penumpang non lokal ya kalau di kami itu sebesar 70%. Ini tentunya berdampak ke operasional kereta api dan banyak kebijakan atau aturan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terhadap operasional kereta api. Terus juga ada kebijakan dari Satgas COVID terkait protokol kesehatan. Ini juga kami harus selalu adaptif terkait protokol kesehatan. Kami walaupun kami perusahaan transportasi, tentunya kami juga selalu mendukung pemerintah dalam upaya menangani COVID-19. Salah satu komitmen kereta api, manajemen dan kereta api, kami selalu untuk mendukung terhadap mengatasi atau penanganan terhadap COVID-19. Terus ini salah satunya juga persyaratan dokumen kesehatan yang berubah-ubah. Nah, ini juga sangat membebani kami untuk beberapa segmen tertentu yang terkena dampak. Nanti kami jelaskan kenapa ini ada poin yang sangat menurut kami itu sangat berdampak terkait dokumen kesehatan. Tentunya penurunan minat ya Mbak. Ya, ini PR besar kami. Kenapa kami harus tetap menyediakan modal yang aman untuk pelanggan kami. Ini sih garis besarnya dampak adanya COVID. Saya pikir sih nggak cuma kereta api ya, semua industri transportasi termasuk pariwisata sangat berdampak terhadap kinerja atau operasional terhadap perusahaan. Nah, ini sedikit gambaran. Ini grafik yang biru itu sebelum pandemi di 2019 di bawah. Terus orange itu awal-awal tahun 2020, drop di bulan Mei. Di bulan Mei itu juga di satu hari kami pernah kereta api pernah hanya penumpang itu hanya 7.000 dan pendapatan itu hanya 50 juta. Yang sebelumnya kami rata-rata untuk volume untuk penumpang ya pelanggan kami yang kami angkut itu non komuter kami ada 200.000 penumpang per hari rata-rata dan pendapatan yang kami rata-rata itu di angka 22 miliar. Ini turun jauh dari yang awalnya 22 miliar ke angka 52 juta. Ini
dalam satu hari kami pernah kereta api mengalami dampak COVID sampai sedahsyat itu. Ini juga ada apa namanya, salah satunya yang berdampak terhadap operasional itu salah satu tahun kemarin dan tahun ini juga yang terjadi itu tahun kemarin pelarangan dan tahun ini pelarangan juga, tapi lebih ke apa namanya, peniadaan atau penyesuaian terhadap angkutan transportasi di arus mudik. Nah, kami atas kondisi tersebut kami coba apa namanya, analisis apa sih yang kira-kira kereta api bisa terapkan sehingga penumpang tetap mau bepergian dengan kereta api, tentunya dengan aman di masa pandemi. Salah satunya kami terapkan protokol COVID untuk penumpang yang sangat ketat. Apa namanya, serta kami siapkan sarana dengan baik, sarana dengan apa namanya, dengan aman untuk pelanggan. Ini strategi yang kami terapkan untuk apa namanya, tetap volumenya untuk penumpang itu tumbuh. Salah satunya kami apa namanya, kita berusaha untuk mendapat sertifikasi penerapan protokol COVID. Terus yang kedua, kami kolaborasi dengan mitra untuk pengadaan genos dan antigen. Ini salah satunya memang sampai sekarang atau posisi sekarang memang ini menjadi new cycle of service untuk angkutan penumpang, untuk penumpang. Terus yang ketiga, mulai April kami sediakan fasilitas healthy kit. Ini juga sebagai komitmen kami untuk selalu menjaga penumpang itu dalam kondisi aman, sehat, mulai di atas pada waktu naik kereta api. Juga kami mereview perjalanan KA apa namanya, tertentu di hari tertentu, weekend ataupun setiap hari. Kami juga optimalisasi terhadap penyerapan kereta api PSO dan perintis, yang ini penugasan dari pemerintah. Ini tadi kami apa namanya, kami mendapatkan KAI ya, KAI mendapatkan safeguard label SIBV. Ini di bulan September. Ini salah satunya yang apa namanya, bahwa kami komitmen kereta api dalam menyediakan jasa transportasi ini selalu memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penumpang, terutama dari apa namanya, ancaman atau dampak COVID-19 ini. Jadi di September kami KAI dapat sertifikat dari safeguard label SIBV ini. Nah, ini kolaborasi. Awalnya apa namanya, di awal pandemi di bulan April ada kebijakan pemerintah yang harus penumpang atau pelaku perjalanan harus menggunakan syarat ketentuan, harus ada rapid, waktu itu antibody. Harganya mahal, kami pikir dengan harga 250.000 sampai 275 apa namanya, ini sangat tidak apa namanya, sangat tidak worth it untuk penumpang ya, karena kami beda dengan airline. Kalau airline memang tarifnya penumpangnya segmennya beda. Kalau kami segmennya ada yang middle, ada yang high, ada yang low. Nah ini kami juga apa namanya, kami juga apa namanya, melihat ini segmen middle, middle dan low ini sangat tidak memungkinkan kalau memang dengan biaya antibody ini tes ini 250.000. Antigen waktu itu juga 150.000 sampai 250.000. PCR juga lebih mahal lagi. Akhirnya kami apa namanya, kolaborasi dengan mitra. Waktu itu antibody yang 250.000 kami bisa di bawahnya sampai ke angka 30% dari harga yang di pasaran. Antigen juga 150.000 yang ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan maksimum 150.000 apa namanya, tapi kenyataannya di luaran masih di atas 150.000 banyak. Kami sekarang terapkan hanya di angka 85.000. Ini salah satu kekuatan kami apa namanya dalam menarik
penumpang kami, pelanggan kami untuk selalu menggunakan kereta api. Nah, ini yang penting ini, kami selalu menerapkan protokol kesehatan, itu baik di stasiun maupun di atas KA. Karena memang ini memang penting untuk kami sebagai pelayan kepada penumpang. Ini kami di awal pandemi kami sudah membuat protokol kesehatan di mana salah satunya penumpang wajib bermasker. Kita juga cek selalu suhu penumpang maupun pada waktu boarding maupun di atas KA. Ini salah satu komitmen atau salah satu bentuk kami memastikan bahwa penumpang itu dalam kondisi sehat pada waktu masuk stasiun, naik kereta api maupun turun dari stasiun sampai keluar dari stasiun. Ini bentuk kami bahwa kereta api sebagai moda yang aman untuk dalam mendukung atau dalam berpergian untuk pelanggan kami. Nah, ini protokol kesehatannya kami setiap hari kami selalu bersihkan atau selalu sterilisasi semua fasilitas yang ada di stasiun. Itu maupun kursi, kita menyediakan juga tempat cuci tangan, wastafel. Kami juga petugas kami selalu menggunakan APD, masker, dan lain-lain untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang. Ini di atas kereta juga kami selalu terapkan, kami selalu semprot menggunakan dengan disinfektan semua bagian dari yang ada di atas kereta api. Kami selalu bersihkan, kami yakinkan keamanan penumpang pada waktu di atas kereta api dengan melakukan disinfektan seluruh bagian dari kereta api. Kami juga terapkan prosedur untuk penumpang melakukan perjalanan dengan kereta api. Yang salah satunya itu jadi penumpang dikenakan atau diwajibkan untuk ada surat keterangan hasil negatif PCR, rapid test ataupun genos. Terus penumpang juga tidak boleh dalam kondisi flu, batuk atau pilek atau yang terindikasi gejala seperti COVID-19. Suhu badan juga tidak boleh melebihi dari 37,3 derajat. Terus harus menggunakan masker 3 lapis. Jadi kalau masker scuba kami tidak perbolehkan karena kami hanya memperbolehkan masker kain 3 lapis atau masker medis yang boleh diperbolehkan untuk penumpang naik ke kereta api. Kami juga himbau untuk penumpang selalu menggunakan jaket atau lengan panjang ini agar selalu terjaga antar penumpang selalu keamanannya, kesehatannya. Salah satu yang kolaborasi yang tadi saya sampaikan yaitu kami kolaborasi dengan mitra penyediaan fasilitas genos C19 dan rapid antigen. Kami saat ini ada melayani sudah di stasiun tersedia ada 63 stasiun dan untuk yang genos dan untuk antigen itu lebih dari 44 stasiun. Tentunya dengan tarif yang murah, yang sangat jauh lebih murah dibanding yang tersedia di luar stasiun. Ini sebagai komitmen kami untuk meyakinkan penumpang atau sebagai penarik penumpang untuk menggunakan kereta api kembali di masa pandemi ini. Nah, ini pelayanan genos di 63 stasiun, tentunya dengan petugas yang selalu memakai APD atau masker, sarung tangan agar selalu steril tempat pelayanan genos. Ini juga antigen, ada lebih dari 40 stasiun kami sediakan tentunya untuk penumpang, mempermudah penumpang untuk mendapatkan persyaratan yang kami berlakukan untuk ketika naik kereta api. Ini juga kami sediakan fasilitas atau layanan health ticket untuk seluruh penumpang KA non-lokal. Jadi jarak jauh, penumpang KA jauh, kami sediakan fasilitas health ticket. Ini sebagai komitmen kami mendukung mendukung program pemerintah intinya untuk mengurangi atau mengantisipasi atau menjaga keamanan penumpang kami ketika di atas kereta api. Nah, ini salah satu testimoni dari Pak Muhajir bahwa memang kereta api itu aman. Beliau itu naik dari Jakarta menuju Cilacap kemudian menuju ke Madiun.
Oke, coba. yang kegiatan ini nanti saya akan berlanjut langsung ke Malang dengan melakukan kerja dan juga akan saya lakukan dengan kereta api. Kemarin berangkat dari Jakarta dengan kereta api dan semuanya sangat nyaman, layanan bagus, kemudian juga lebih aman karena untuk berangkat semuanya sudah diperiksa dan yang penting tidak ada minus yang itu tingkat akurasinya insya Allah bisa bertanggung jawabkan dan hasil karya anak dalam bentuk sendiri dan harganya terjangkau dan juga menggunakan dengan Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, masa pandemi tidaklah mudah untuk kita semua. Di tengah pandemi, setiap sektor industri dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang telah diatur untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 ini. Meski begitu, sektor industri yang adaptif dan menerapkan inovasilah yang mampu bertahan. Bagaimana dengan bisnis Anda? Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.